Itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau menanggapi seorang ibu mualaf yang digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas, gitu ya. Benarkah ibu ini adalah seorang mualaf yang cerdas? Mari kita takar kecerdasannya sampai di mana. Saya kok tertantang untuk menanggapi ibu ini, gitu ya, karena jangan sampai apa yang disampaikan oleh ibu ini menjadi dianggap sebagai sebuah kebenaran bagi orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa. Sebelumnya, mari kita melihat video yang pertama berikut ini. Emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang, ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi, betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu, bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya. Satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Di video yang pertama ini, menurut ibu ini bahwa Yohanes 14 ayat 6 sama sekali tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Melainkan Yohanes 14 ayat 6 ini berbicara tentang ibadah. Jadi kalau kamu ibadahmu mau sampai kepada Bapa, harus beribadah kepada seperti Yesus. Jadi itu menurut ibu ini tadi. Nah, saya senang sekali sebenarnya kalau disuruh membahas Yohanes 14 ayat 6 karena ini adalah judul skripsi saya dulu. Nah, benarkah Yohanes 14 ayat 6 ini tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, nanti kalau saya menunjukkan bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus adalah Tuhan, ibu kaget, ibu bingung, atau gimana? Ya terserah ibu lah ya. Nanti yang penting tugas saya adalah menjelaskan ini dengan benar. Mari kita menuju kepada Yohanes 14 ayat 6. Saya akan membacakan satu perikop penuh karena ibu ini tadi menyinggung satu perikop penuh, bahwa sebenarnya dalam satu perikop penuh ini juga tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus.
Mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Yesus sekali lagi tidak hanya menyuruh murid-muridnya untuk percaya kepada Bapa, tapi juga percaya kepada Dia. Kemudian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi, Yesus akan pergi kepada rumah Bapa di surga, ke tempat Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa Dia punya kuasa atas murid-muridnya, kita semua, bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Dia di surga? Dari sini saja sebenarnya sudah nampak bahwa ayat ini sudah menjelaskan tentang keilahian Yesus. Mari kita teruskan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat inilah yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang Islam, bahwa Yesus sebenarnya hanya jalan, bukan tujuan. Bahkan di ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi itu sudah jelas ya, bahwa Yesus ada di mana? Di surga, gitu ya. Nah, di ayat ke-6 Yesus menegaskan lagi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kecuali Yesus. Kata akulah ini yang menarik. Kata akulah dalam bahasa Yunaninya itu memakai bahasa ego eimi, yang berarti aku, akulah, dan aku adalah. Kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu. Kata yang sama dipakai oleh Allah ketika Dia berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Tuhan berbicara, Aku adalah aku. Kata aku adalah aku ini dalam Septuaginta juga memakai kata ego eimi. Kata yang sama yang dipakai oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi, jelaskan siapa Yesus? Dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi, siapa Yesus, Bu? Kenapa dia mengatakan ego eimi? Dan dia sama dengan Allah yang berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Dari sini saja sudah jelas siapakah Yesus. Dia mengatakan, Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kemudian, akulah kebenaran. Jadi kebenaran satu-satunya itu adalah Yesus. Dan akulah hidup itu. Hidup yang kekal itu. Jadi ayat ini sungguh menyatakan siapakah Yesus sebenarnya. Yaitu Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus
ini yang benar menurut Yohanes ayat yang ke-14, ayat yang ke-6, bukan hanya sekedar tata ibadah seperti yang Ibu sampaikan. Mari kita lanjut ke video yang kedua. Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah sampai hari ini. Nah, di video yang kedua ini Ibu tadi bilang bahwa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Maksud Ibu tadi itu Yesus kan berbicara pakai bahasa Aramaik gitu. Dia orang Yahudi, harusnya pakai bahasa Ibrani. Nah, kenapa kitab tertua justru ditemukan dalam bahasa Yunani, yaitu Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus gitu ya. Perlu diketahui bahwa Yesus pada waktu dia hidup, dia memakai 3 bahasa. Yang pertama, sebagai orang Yahudi, orang Israel, dia pasti tahu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani pada zaman Yesus hanya dipakai untuk mengajar di bait suci. Kemudian, orang-orang Israel, orang Yahudi, berbicara sehari-hari dengan orang-orang Yahudi juga memakai bahasa Aramaik. Yang ketiga, semua orang Yahudi pasti bisa berbahasa Yunani karena pada waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan Romawi dan bahasa persatuannya adalah bahasa Yunani. Dan kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena supaya Injil bisa dengan mudah disebarkan di daerah kekuasaan Romawi. Jadi kalau Injil ditulis dalam bahasa Yunani, semua orang, tidak hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani pun dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka bisa membaca Injil. Itu tujuannya. Dan kalau Ibu tadi sampaikan bahwa kodeks yang tertua adalah kodeks kitab yang tertua adalah Codex Sinaiticus dan Vaticanus, Ibu salah gitu ya. Karena Codex Sinaiticus saja yang ditemukan pada tahun 1859 di biara Santa Katrina di kaki Gunung Sinai, itu ditulis pada abad keempat, Bu, gitu ya. Nah, padahal ada kitab ataupun papirus yang ditemukan jauh sebelum itu. Contohnya, papirus dengan kode 7Q5 atau papirus yang ditemukan di Gua Qumran, gua yang ke-7, yang memuat Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 52-53. Ini ditulis pada tahun 50 Masehi. Kemudian papirus P64. Jadi ini papirus juga ditulis dalam bahasa Yunani yang memuat potongan Injil Matius, ditemukan sebelum tahun 66 Masehi. Jadi ceritanya seperti itu, Bu. Kenapa Injil, kemudian semua kitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan pergantian bahasa, bukan pergeseran bahasa, bukan, karena memang ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, kita lanjut ke video yang
ketiga. Kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Nah, video yang ketiga ini adalah alasan yang klasik, tuduhan yang klasik yang biasa dipakai oleh orang-orang Muslim. Ini ciri khasnya Umi Irena Handono yang menuduh bahwa Yesus nggak mengajarkan murid-muridnya untuk memperingati Natal gitu ya. Saya balik aja. Kenapa kalian juga merayakan Maulid Nabi? Bukankah ada pro dan kontra di dalam Islam tentang Maulid Nabi? Ada yang mengatakan Nabi sudah merayakannya terlebih dahulu. Ada yang mengatakannya 500 tahun kemudian baru dilakukan. Bahkan juga ada yang pro dan kontra. Bisa dilakukan, ada yang bilang Maulid Nabi adalah bidah. Urusi aja lah ini, yang mana yang benar ya, karena ada pro kontra di dalam kalian. Nah, saya mau menjelaskannya mengenai sejarah Natal. Memang Yesus tidak memerintahkan umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Ini adalah sebagai bentuk sukacita kami atas kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh karena itu kami merayakan hari kelahirannya. Dan apakah Natal itu hari kelahiran Dewa Matahari yang diadopsi oleh gereja? Ini ngasal ngawur. Karena hari kelahiran Dewa Matahari baru dirayakan oleh orang Romawi itu abad keempat atau tahun 400 Masehi, Bu. Orang Kristen sudah merayakan Natal sejak abad pertama. Hanya tanggalnya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita membaca Didaskalia Apostolorum, pada tahun 160 Masehi, para pemimpin gereja berkumpul untuk membahas tentang Natal. Supaya seragam tanggalnya tidak beda-beda, maka diputuskannya jatuh atau Natal jatuh pada tanggal 29 bulan Qia, bulan orang Mesir, atau mereka yang memakai penanggalan bulan. Tapi penanggalan Qia tadi itu 29 bulan Qia, jika dikonversi ke penanggalan Gregorion atau penanggalan yang kita pakai sekarang ini, jatuh pas tanggal 25 Desember. Jadi sebelum Natal Dewa Matahari tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh orang-orang Romawi pada abad keempat, abad pertama, orang Kristen sudah merayakan Natal. Jadi kalau ngomong jangan ngasal, harus pakai bukti. Makanya kalau baca buku yang banyak, mainnya yang jauh, supaya nggak ngasal ngomongnya gitu ya. Mari kita lanjut ke video selanjutnya.
gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab. Dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab, gitu loh. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk melipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan? Nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoalah kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku. Nah, video selanjutnya mengatakan ibu tadi bahwa apa yang diajarkan gereja banyak yang tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa melipat tangan gitu. Apa sih Bu yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus gitu ya? Yesus tidak mengajarkan orang Kristen berdoa dengan melipat tangan. Betul, yang mengajarkan orang Kristen berdoa melipat tangan itu guru sekolah minggu Bu gitu ya. Nah, orang Kristen itu nggak ribet dengan gerakan-gerakan berdoa gitu ya. Entah ibu mau mengepalkan tangan, melipat tangan, mau menengadahkan tangan, mengangkat tangan, menurunkan tangan, boleh. Ibu mau begini juga boleh. Kita sekarat di kamar, di kasur, begini, boleh. Doa kita tetap didengar. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan gerakan tanganmu, tapi ketulusan hatimu. Jadi itu Bu ya maksudnya ya. Dan kemudian Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku gitu ya. Ya Yesus memang nggak pernah bilang berdoalah kepadaku, tapi berdoa dalam namaku gitu ya. Kenapa berdoa harus dalam nama Yesus gitu loh pertanyaannya Bu ya. Siapakah Yesus hingga doanya akan dikabulkan jika berdoa di dalam namanya? Ayo, siapa? Tentu dia Tuhan kan? Bukan manusia biasa kan? Nah dari sini saja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ibu, kebingungan ibu ini sudah dijawab gitu ya. Dan saya langsung saja ke video yang terakhir. Gitu, jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, memang utusan Allah dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah, untuk apa gitu, untuk apa saya menyembah. Itu saya sedih sekali waktu bulan Januari, Februari, saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya, saya nyembah apa ya selama ini gitu. Waktu itu umur saya hampir 40 tahun ya, saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya gitu. Nah, di dalam video yang terakhir ini tadi bilang bahwa Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Saya merasa tertipu selama ini, katanya. Ya, pasti nanti kalau ditanya acuannya mana? Yohanes 17 ayat 3 gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali, Yohanes 17 ayat 3 justru menguatkan ketuhanan Yesus gitu ya. Yesus itu memang utusan, tapi dia tidak hanya utusan. Gelar Yesus itu banyak. Dia itu utusan juga, Mesias juga, Raja juga, Nabi juga, Imam juga. Ada banyak guru juga gitu ya. Banyak gelarnya Yesus Bu, bukan hanya utusan. Kalau dia utusan saya juga setuju gitu, karena memang dia diutus. Dia adalah Sang Firman yang diutus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan juga ibu dan kita semuanya. Gitu. Itulah kalau ibu merasa ditipu ya itu urusannya ibu kalau merasa ditipu. Saya nggak merasa ditipu selama ini. Bapak ibu yang dengar video ini juga mungkin nggak merasa ditipu juga. Ya pertanyaannya kok hanya ibu yang merasa ditipu. Ya mungkin kami ini imannya kurang benar kali ya. Percayanya kurang sungguh-sungguh kali ya gitu ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Semoga ini bisa dimengerti dan memberkati kita semuanya. Shalom dan tetap waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.